Kalian tahu nggak sih, sampai sekarang desa Jatisawit itu tidak ada suara beduk, baik itu. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya, dengan channel Ranita. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang konten horor, karena ini memang malam Jumat ya. Dan mohon maaf, karena 3 minggu saya nggak ngisi konten horor, karena memang saya lagi banyak kerjaan di Instagram saya. Jadi kalian bisa langsung follow Instagramnya, kegiatan seharian saya. Lanjut ke pembahasan untuk horor minggu ini, itu saya akan berbicara tentang misteri Kali Cimanuk. Kalian yang orang Jawa Barat pasti tahu ya Kali Cimanuk ya. Nah, Kali Cimanuk ini adalah kali yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat. Itu melewati 5 kabupaten, Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon, dan juga Indramayu. Dan misteri yang terkandung di dalamnya itu membuat nalar kalian berpikir, apa iya, apa benar gitu. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kalian kudu like, komen, dan subscribe-nya ya. Minta tolong banget, ayo semua like, komen, dan subscribe-nya. Saya paling gampang loh menjawab pertanyaannya. Jadi setiap pertanyaan itu pasti akan saya jawab. Mau pertanyaan baik, buruk, ataupun saran kritik boleh, silakan komentar ya. Ayo kita lanjut pembahasannya. Misteri Kali Cimanuk yang sering kita dengar yaitu adanya kerajaan siluman buaya putih di kali tersebut. Kebetulan orang tua saya itu berasal dari Jawa Barat ya, di Kabupaten Indramayu, Jatibarang, tepatnya di daerah Widasari, Kongsi Jaya. Memang pada saat dia kecil itu seringkali ada anak yang terseret kali gitu, mungkin sampai sekarang ya. Dan kalau dulu itu ada yang namanya pawang siluman buaya putih. Di kampung tersebut itu ada 2 kakak beradik yang menjadi pawang. Jadi kalau ada anak yang terseret kali, itu biasanya para penduduk desa itu memanggil 2 pawang tersebut, adik kakak itu. Nah, biasanya sang pawang ini berkata, baik, nanti akan saya bantu. Nah, nanti ketika kita berada di bawah sungai, itu kalian menemukan ada kambing yang lagi diikat, ada ayam yang lagi diikat, kamu bilang aja itu anak kamu. Karena memang kata pawang siluman buaya putih itu, siluman buaya putih itu nggak sengaja mau menyeret anak yang ada di sungai. Biasanya mereka itu melihat kalau anak tersebut adalah seekor kambing, seekor ayam. Jadi ketika kita masuk ke dalam sungai itu, kita melihatnya adalah anak kita itu udah menjadi seekor kambing atau binatang-binatang lain. Jadi singkat kata itu kata ibu saya, sang pawang itu memegang sungai itu dan ada jalan yang menuju ke sungai akhirnya. Jadi seperti sungainya itu terbelah dan seorang ibu yang anaknya terseret itu dibawa masuk ke dalam sungai itu dan dia memang di situ melihat seperti adanya kerajaan gitu ya. Dan biasanya tuh siluman buaya putih itu menunjukkan, kami nggak menangkap seorang anak kecil, tapi saya menangkap kambing, kami menangkap bebek. Nah, sang pawang bilang kalau memang ditunjukkan itu adalah kambing, lebih baik diakui saja itu memang anaknya gitu, karena memang buaya putih itu melihatnya seekor kambing untuk anak itu. Dan akhirnya si ibu itu bilang, oh iya dia anak saya. Dan benar saja ketika dia mengakui kambing itu dan dibawa, ternyata memang itu anaknya gitu loh. Ada juga yang masih hidup, ada juga yang kata ibu saya sih telah meninggal dunia karena sudah lama berada di dalam sungai.
Misteri selanjutnya, orang Jawa Tengah ataupun Jawa Timur itu dilarang berenang di Kali Cimanuk. Atau dia memang kalau memang dia mau menyusuri sungai, itu lebih baik dia jangan bicara logat-logat Jawa Tengah, Jawa Timur, karena memang katanya itu nanti akan terseret sungai. Ini percaya atau enggak percaya ya, tapi memang banyak sekali orang Jawa Tengah atau Jawa Timur yang berenang di situ memang seperti terseret ke sungai Kali Cimanuk itu. Nah, yang paling fenomenal adalah misteri kisah dari Jaka Bajul. Jadi Jaka Bajul ini adalah anak dari Raja Siluman Buaya Putih. Dia adalah pangeran Siluman Buaya Putih ya. Jadi ketika musim kemarau, seorang penghulu yang juga nelayan itu menangkap ikan di sungai. Ternyata yang terjaring adalah seekor buaya, anak buaya. Dia akhirnya membawa buaya itu dan menaruhnya di sebuah bank di depan rumahnya. Dan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah anak dari Siluman Buaya Putih. Nah, malam hari itu dia berubah menjadi seorang pangeran dan dia berkeliling ke penduduk desa itu. Dan dia jatuh cinta pada salah satu gadis anak kepala desa, itu tepatnya di desa Jatisawit. Setelah dia jatuh cinta kepada anak kepala desa itu, dia melamarnya dan akhirnya dia menikah. Dan kalian tahu gak sih, setelah mereka menikah, itu mereka menghilang. Kepala desa ini kan dia langsung khawatir, kok anak saya ke rumah mertuanya gak pulang-pulang. Dia akhirnya bertanya semua kepada penduduk desa, dan akhirnya memang dia kan mengetahui kalau memang Jaka Bajul mengaku dari anak seorang penghulu. Dan seorang penghulu yang di desa itu hanya satu, yaitu yang tinggal di desa itu juga. Dan sang kepala desa itu berbicara kepada penghulunya, dan dia bilang, saya nggak punya anak laki-laki, anak saya wanita semua. Dan akhirnya setelah dia bertanya kepada penghulu, sang kepala desa pun pulang ke rumah. Setelah sang kepala desa pulang, itu penghulu ditemui oleh Jaka Bajul dan juga istrinya. Jaka Bajul bercerita kepada penghulu itu bahwa dia memang mengaku menjadi anaknya penghulu, dan dia sebenarnya adalah pangeran dari kerajaan Siluman Buaya Putih. Dan dia memberikan sebuah beduk dan juga pentongannya untuk diberikan kepada mertuanya, yaitu kepala desa. Dia bilang kalau misalkan penduduk desa ini memiliki masalah, memiliki musuh, ataupun ada apapun yang terjadi di desa ini, Siluman Buaya Putih siap menolong desa ini. Lalu diberikanlah beduk kepada sang penghulu, dan sebelum memberikannya kepada kepala desa, yaitu mertuanya si Jaka Bajul itu. Dan kepala desa itu bilang kalau memang ya udah, saya ikhlas kalau anak saya memang sudah menikah dengan Siluman Buaya Putih. Dan akhirnya beduk itu ditaruh di masjid desa, dan tanpa sengaja seorang warga desa yang tidak tahu asal muasal dari beduk tersebut, dia membunyikan kelontengan beduk itu, duk duk duk. Tahu nggak, ternyata setelah beduk itu ditabuh, Siluman Buaya Putih banyak yang muncul ke permukaan, dan banyak diantaranya itu berubah menjadi sesosok lelaki yang badannya tegap dan juga seperti para prajurit. Warga desa itu jadi kebingungan, dan akhirnya memang kepala desa dan penghulu yang memang ya ayah yang diakui oleh Jaka Bajul itu memberitahukan kepada Siluman Buaya Putih tersebut, dan akhirnya Siluman Buaya Putih tersebut kembali ke kerajaannya karena memang tidak ada apapun yang terjadi di desa itu gitu. Dan akhirnya untuk menghindari kepanikan para warga, akhirnya beduk itu disimpan oleh kepala desa di tempat yang tidak ada seorang pun yang tahu selain kepala desa tersebut. Dan kalian tahu nggak sih, sampai sekarang desa Jatisawit itu tidak ada suara beduk, baik itu untuk sholat ataupun ketika Ramadan ataupun ketika Lebaran, tidak ada suara beduk. Mereka hanya mengumandangkan azan. Gitu. Percaya nggak percaya, kalian bisa langsung ke desa Jatisawit di daerah Kabupaten Indramayu ya. Gitu. Nah, segitu dulu misteri dari Kali Cimanuk yang saya tahu. Kebetulan saya juga memang keluarga, kebetulan ibu saya juga berasal dari sana. Dan percaya nggak kalian sama cerita ini, silahkan berkomentar. Dan sekali lagi saya bilang, kita boleh percaya hal gaib karena memang ada di rukun iman kita. Tapi untuk kita percaya yang terlalu dalam atau sampai mengkultuskan hal gaib tersebut, jangan sampai ya. Itu jatuhnya sirik loh teman-teman. Ya udah, silahkan berkomentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dah.